Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Mitra Setia dan selamat berjumpa kembali dengan Dea Maharani dalam acara live special talk bersama KPPN Pacitan edisi Senin 5 September 2022. Gak terasa kita sudah kembali berjumpa di hari Senin lagi, dan yang pastinya di pagi hari ini kita akan membahas topik yang masih hangat-hangatnya, yaitu seputar kenaikan BBM dalam tema reformasi subsidi dan kompensasi energi. Acara ini bisa Mitra Setia lihat dan juga bisa di komen ya nanti ya di live streamingnya YouTube Suara Pacitan dan juga Facebook Suara Pacitan. Mitra Setia juga bisa mengajukan pertanyaannya melalui WhatsAppnya Suara Pacitan di 081335335444 dan line teleponnya di 883427. Mitra Setia, kenaikan harga BBM yang bersubsidi telah menjadi perbincangan hangat di ruang publik akhir-akhir ini. Bagaimana tidak? Di saat tengah meningkatnya inflasi yang dirasakan oleh masyarakat ditambah dengan faktor ekonomi global terkini yang disebut Presiden Jokowi pada awal Agustus dalam tanda kutip mengerikan karena pertumbuhan ekonomi yang melemah dan juga di saat yang bersamaan justru inflasi meningkat. Nah, tiba-tiba ada kabar nih bahwa BBM naik nih Mitra Setia. Kasarnya hidup lagi sulit, kok ditambah makin sulit lagi sih nih. Makanya nih Mitra Setia, di pagi hari ini saya mengajak Mitra Setia untuk melihat dan juga memahami bersama-sama kondisi apa yang melatar belakangi kenaikan harga BBM dan juga dampak apa yang ditimbulkan serta seperti apa upaya pemerintah dalam mengatasinya. Bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini, Ibu Ana Sariasih. Beliau adalah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kabupaten Pacitan. Selamat pagi Bu Ana. Selamat pagi Mbak Dia. Selamat pagi. Sayangnya ini kayaknya kita kemarin itu nggak sempat bertemu ini Bu Ana ya. Jadi kangen nih dia sama Bu Ana. Nggak pernah ada kabarnya Bu Ana. Iya. Alhamdulillah baik Mbak Dia. Alhamdulillah. Di Senin kali ini karena hot isu sekali ya Bu ya. Apalagi kita ngomonginnya seputar kenaikan harga BBM. Mungkin Bu Ana juga baru sempat beli Pertalite juga Pertamax di Sempat Mbak. Oh, udah sempat. Udah pas naik atau sebelumnya nih Bu Ana? Pas naik, jam 5 sore kemarin. Jam 4 sore kemarin. Oke. Kalau dia kan belum nih Bu Ana ya. Masih motor dia itu belinya pas sebelum kenaikan harga nih ya. Jadi sekarang belum beli lagi nih. Tapi kalau kita melihat sekarang nih Bu Ana, seperti apa sih kondisi harga BBM terkini? Iya Mbak Dia, seperti kita ketahui ya, kemarin kan memang Pak Presiden Jokowi mengumumkan ya kenaikan beberapa ya, ada Pertalite kemarin 10.000 ya, kemudian solar jadi berapa kemarin? 7.000 ya? Iya, 7.000. Nah, itu sebenarnya harga itu sebenarnya jauh daripada harga yang seharusnya Mbak Dia. Jadi ya kalau di yang kemarin saya rasakan sih, setelah itu memang langsung setelah pengumuman jam berapa, 1 jam kemudian ya, itu memang langsung dinaikkan gitu, seperti itu Mbak Dia. Baik, jadi memang ada banyak sekali kenaikan ini ya Bu Ana ya. Nah, kalau harga yang Bu Ana sebutkan tadi kan harga yang sudah disubsidi oleh pemerintah. Kemudian kan pekan lalu Menteri Keuangan Sri Mulyani itu menyatakan kompensasi energi yang nilainya mencapai 502,4 triliun rupiah yang sejatinya telah meningkat 3 kali lipat dari anggaran subsidi nih Bu Ana ya, dan juga kompensasi yang sudah ditetapkan di APBN tahun 2022. Lalu sebenarnya seperti apa sih rincian penggunaan anggaran subsidi dan kompensasi di bidang energi tersebut nih Bu Ana? Jadi mungkin sebelum bicara rinciannya Mbak Dia ya, sebenarnya mungkin menjawab kenapa sih sekarang ini harus dinaikkan ke angka 502 triliun, itu angka yang sangat besar ya. Jadi kalau kita lihat dari sebelumnya Mbak Dia, bahkan sejak tahun 2017 itu memang subsidi kita itu naik terus. Naik terus ya, dari 2017 itu 97, kemudian 2018 itu 153,5, 2019 itu ada di 136, 2020 108, kemudian 2021 142. Nah, di APBN kemarin pun sebenarnya hanya diperkirakan
tidak banyak ya untuk kenaikan ini, yaitu di angka hanya 134. Kemudian itu 134 itu kondisi dibangun dengan nilai tukarnya adalah 14.350 dan kemudian harga ICP minyak mentah itu itu 63. Nah, Mbak Dea, ternyata kita itu sebenarnya kondisi kita itu dalam selama 2016 sampai dengan 2021 kita itu defisit impor, artinya impornya itu jauh lebih besar daripada ekspornya. Bahkan di kita itu kan kemampuan untuk lifting minyak itu hanya 3.000 barel per hari. Sementara saat ini diperkirakan sekitar 1.500 ya, 1.500 ya, jadi hampir 2 kali lipat untuk penggunaannya. Ya, rata-rata di kemarin. Sedangkan di ke depan ini kan kemarin kan sudah ada pembatasan ya Mbak dari awal. Nah, ke depan ini dimungkinkan terjadi kenaikan lagi penggunaan itu. Makanya diputuskanlah penambahan anggaran yang menjadi 500 tadi. Nah, kalau kita lihat Mbak, tadi saya sampaikan bahwa ICP tadi hanya 63. Pada kenyataannya bahwa ICP itu, ini ada data ya, bahwa di Januari itu ICP-nya saja sudah di atas 70 Mbak. 70 US dollar ya per liternya. Kemudian ini Januari, di Februari itu juga sudah naik ya, udah hampir 100. Kemudian sampai di Maret itu sudah 100, ICP itu udah hampir 110, kemudian turun sedikit di April, dan di Juni itu juga naik lagi di atas 110. Nah, artinya karena angka yang 134 tadi kan dihitung dengan per asumsi per liternya itu hanya 63 US dollar. Sedangkan di kenyataannya itu adalah ya sampai rata-rata lah di atas 100 US dollar. Makanya kenapa kok harga minyak mentah turun di beberapa hari ini ya, belum lama kan, 3 harian gitu ya, turun, dan turunnya itu juga tidak jauh di bawah 63. Jadi masih lonjakan penurunan itu masih juga belum bisa meredam jebolnya subsidi yang disediakan awal ya, yang disediakan awal hanya sekitar 134, dan bahkan dengan hitung-hitungan yang sudah dilakukan ya, ini diperkirakan minyak kita itu akan habis dengan subsidi 502 triliun tadi, itu akan habis subsidinya, kuota subsidinya di Oktober, makanya tetap dinaikkan tadi itu gitu. Jadi ini memang keputusan pemerintah yang terakhir dan bukan juga gampang juga. Iya. Gitu. hal yang sulit, karena pemerintah pada dasarnya pemerintah itu dengan APBN ini akan melindungi masyarakat. Pengennya juga mungkin Pak Presiden mungkin nggak menaikkan juga ya, kepengennya ya. Namun kondisinya seperti itu. Di sisi lain setelah dipelajari juga ternyata subsidi ini juga tidak dinikmati oleh orang-orang yang seharusnya menerima subsidi gitu kan, gitu. Malah dinikmati oleh orang-orang yang sebenarnya mampu ini ya Bu Ana ya. Baik, lalu sebenarnya fakta apa sih yang melatar belakangi kenaikan dari harga BBM ini tadi Bu? Selain dari harga minyak tadi ya Bu ya. Ya, konsumsi tadi Mbak, saya jelaskan tadi ya, konsumsi kita yang memang sangat tinggi ya. Tadi kita kemampuannya hanya 700, tapi kita penggunaan di dalam negeri kita di atas 1,5 gitu ya. 1,5 pembekakan yang lumayan ya. Lumayan banget gitu. Harus impor kan? Impor selain terjadi ya naik dari asumsi tadi, asumsi yang cuma 63 ternyata sekarang di atas 100 kan. Kemarin mungkin di bawah 100 sedikit ya dalam beberapa hari ini gitu. Tapi itu sangat jauh dari asumsi awal yang dibangun. Artinya asumsi itu kan nanti
menentukan penyediaan uangnya, rupiahnya gitu loh Mbak Dea gitu. Lalu untuk penyesuaiannya sendiri Bu, untuk penyesuaian belanja dan juga kompensasi BBM ini berapa besar sebenarnya penyesuaiannya? Ya, jadi oh ya tadi Mbak Dea juga menanyakan ya, ini untuk apa gitu ya? Iya, tadi ya, untuk apa saja sebenarnya? Jadi subsidi awal kan 134 triliun ya. Kemudian ini BBM dan LPG itu 77,5 triliun. Itu naik menjadi 149,4 ya. Kemudian listrik itu 56,5 menjadi 59,6. Walaupun 3 triliun Mbak, bukan angka kecil juga gitu ya. Kecil, okay. Kemudian kompensasi itu adalah awalnya dari 18,5 triliun ini naik menjadi 252,5 triliun. Itu untuk BBM. Sedangkan untuk listrik itu 41 triliun. Nah, jumlahnya akhirnya totalnya menjadi 502,4 triliun. Nah, kemarin saya juga sempat lihat di TV ya, ada misalnya yang bicara bahwa tidak ada di Undang-Undang APBN itu 502 angka itu ya. Jadi angka ini memang angka perubahan ya di Perpres 98 tahun 2002 tentang perubahan ini Mbak, perubahan APBN. Memang di awalnya hanya 134 tadi. Kita sudah awalnya ya optimis dengan kondisi yang ada. Ternyata memang terjadi pembengkakan. Nah, ini kan tadi saya sampaikan ya bahwa ICP tadi sudah naik sejak Januari, jauh di atas asumsi kita. Maka selama Januari sampai dengan Juli ini ya kan harus ditanggung oleh pemerintah karena Pertamina itu menjual harga BBM-nya itu kan sesuai dengan harga mereka. Ketika di pasaran kenapa kemarin masih misalnya sekitar berapa Pertalite 7.600 gitu ya. Itu diantaranya ya karena subsidi ataupun kompensasi yang diberikan dari pemerintah. Nah, angka ini kan meningkat terus Mbak, bukan meningkat ya, dari Januari sudah itu sudah di atas kuotanya gitu ya. Nah, itulah sehingga menumpuk. Jadi penggunaan BBM sampai dengan Januari sampai dengan Juli ya. Ini Juli. Untuk solar itu sudah 9,88 juta kiloliter atau 65% dari kuota Mbak. Ini di bulan Juli ya. Nah, padahal masih ada Agustus, September, Oktober, November, Desember. Itu sudah 65. Kemudian untuk Pertalite ini bahwa sampai dengan Juli itu sudah mencapai 16,84 juta kiloliter atau 73% dari kuota. Luar biasa kan, sekali banyaknya ini ya. Iya. Maka dari situ ya mau tidak mau dinaikkan tadi, dan kondisi dinaikkan tadi dengan kondisi naik tadi 502 itu diperkirakan hanya akan mengcover sampai dengan Oktober. Makanya ya mau tidak mau dinaikkan harganya tadi. Ya mungkin perlu juga gambaran ya Mbak ya, sebenarnya berapa sih harga dari masing-masing itu ya tadi ya, tanpa subsidi gitu. Kalau tanpa subsidi itu sebentar. Soalnya memang kalau kita lihat nih Mitra Setia, kalau memang harganya yang asli itu juga pastinya lebih mahal kalau tanpa subsidi dari pemerintah. Bagaimana nih Bu Ana nih, kalau dari harganya sampai berapa persen sih perbedaannya kalau tanpa subsidi dari pemerintah nih? Solar itu sebenarnya harga keekonomian, harga yang keluar dari Pertamina itu 13.950 per liter. Per liternya ini ya. Nah, kemarin kan dijualnya berapa Mbak? Kemarin kan 5.000-an ya. Solarnya. Kemudian Pertalite, nah sekarang kan jadi dinaikkan tadi ya. Kemudian jadi harganya itu hanya 32,9% Mbak. Baik. Kemudian Pertalite itu harga keekonomiannya adalah 14.450 per liter. Nah, kemarin kan dijualnya sekitar 7.600 ya. Makanya gapnya itu
yang harus ditanggung oleh pemerintah itu 6.800 rupiah ya, atau 47,1%, angka yang cukup tinggi juga gitu kan. Kemudian Pertamax juga demikian ya, Pertamax itu semuanya 17.300 rupiah per liter harga keekonomiannya. Sekarang dijual 14.500. Kemudian LPG, nah ini Mbak, LPG kan juga banyak ya. Yang LPG 3 kilo mungkin ini terasa banget. LPG 3 kilo itu harusnya 18.500 per kilogram. Nah, saya ingat ya, kalau saya 12 kilo itu sekitar 217 ribuan kalau beli gitu kan. Ini 12 kilo. Nah, dijual mereka itu hanya dengan harga jual sekarang, di mana harga jualnya itu hanya 4.200 rupiah per kilogram. Maka terjadi gap per liter itu sebesar 14.250 rupiah atau 77%, Mbak. Jadi tiap satu tabung itu ya 14.250 kali 3, Mbak. Cukup besar kan subsidinya? Iya, benar sekali nih Bu Ana. Apalagi memang kalau kita lihat di masyarakat kita lebih banyak yang menggunakan gas LPG yang 3 kg gitu. Jadi subsidinya kalau dihitung 14.250 berarti 42.750, Mbak. Sementara dia hanya membeli 18.000. Nah, ini itulah yang membentuk angka itu, membentuk diantaranya menjadi angka 502 triliun tadi. Makanya terjadi pembengkakan. Betul. Itu latar belakangnya ya seperti itu tadi Bu Ana ya. Dan kalau sudah disinggung di awal bahwa faktanya penerima subsidi itu hanya lebih banyak didapatkan oleh orang-orang mampu ini Bu Ana ya, dinikmati oleh orang-orang mampu. Ini seperti apa perbandingannya ditambah dengan orang yang mungkin di bawah begitu Bu Ana? Jadi konsumsi untuk solar Mbak Dia, ini sebenarnya hanya 11% dinikmati oleh rumah tangga. Baik. Solar 89% dinikmati oleh dunia usaha. Kemudian dari yang dinikmati oleh rumah tangga, ini berdasar data Susenas ya, Maret 2021. Jadi datanya BPS. Ini menyatakan bahwa hanya rumah tangga yang menikmati solar tadi hanya 5% yang dinikmati oleh rumah tangga miskin, yaitu petani atau nelayan. Baik. Nah, ini hanya 5% dari 11%, begitu kecil banget ya Mbak ya. Kemudian untuk Pertalite itu 86% dikonsumsi oleh rumah tangga. Namun 80% Pertalite dikonsumsi oleh rumah tangga mampu gitu ya. Jadi total yang untuk rumah tangga tadi sebanyak 86%. Ya. Kemudian dari 86% itu 80%-nya itu oleh rumah tangga mampu. Berarti 6%-nya? Jadi hanya sekitar berapa itu Mbak? Sekitar 20% dari itu yang keluarga memang betul-betul tidak mampu. Wah, berarti ini perbandingannya juga cukup signifikan ini Bu Ana ya. 80 banding 20 ya. Dan betul ya, gitu. Kemudian untuk subsidi solar itu juga tadi udah ya solar ya. Solar sudah. Kemudian untuk kalau kita dilihat di dieselnya itu ya. Tadi kan saya sampaikan bahwa 11% dinikmati oleh rumah tangga dan hanya 5% oleh rumah tangga miskin gitu ya. Jadi dari yang menikmati itu kalau kita buat per 10 ya, dibagi per 10 itu ternyata angka yang di 10 itulah yang tinggi. Artinya yang mampu itulah yang banyak menerima subsidi tadi. Gitu. Jadi yang orang paling bawah, yang paling miskin itu justru sangat kecil gitu ya, sangat kecil untuk menikmati subsidi tadi. Nah, karena kondisinya seperti itu, maka Presiden Jokowi itu menyatakan, ini belum ya, kalau yang gas ya Mbak, ini kalau yang gas itu
porsinya hanya 68 oleh rumah 68% oleh rumah tangga mampu. Kemudian yang sedikit itu hanya yang konsumsi terendah itu hanya 40% ya dikonsumsi oleh keluarga yang pengeluarannya 10 terkecil gitu, Mbak, itu. Baik. Jadi memang lebih banyak subsidinya itu dikonsumsi oleh orang-orang mampu ini, Bu Ana ya. Dan yang mana ini menjadikan subsidi pemerintah itu yang seharusnya untuk orang yang di bawah kemampuan ini jadi kurang tepat sasaran. Bahkan memang sasaran. Belum tepat ini ya sama sekali ya, Bu Ana ya. Baik. Kalau untuk realisasi belanja APBN sendiri seperti apa ini, Bu Ana? Realisasi belanja untuk saat ini, ya. APBN ya. Realisasinya untuk saat ini bahwa untuk sampai dengan Juli ini sudah subsidinya sudah 116,2 triliun. Kemudian kompensasi sudah 104,8 gitu, Mbak. Nah, namun kita itu kan ini tidak langsung begitu beli oleh masyarakat itu kan langsung dibayarkan oleh pemerintah ya, Mbak ya. Ada waktu perhitungan untuk membayarkan subsidi maupun untuk kompensasi tadi gitu. Baik, jadi memang ini realisasi pemerintah juga sudah disebutkan Bu Ana tadi ya. Kalau sebenarnya nih Bu Ana ya, seberapa besar sih penghematan yang bisa didapatkan oleh pemerintah ketika menaikkan harga BBM ini? Penghematannya ya? Iya. Sebenarnya nggak ada penghematan, Mbak. Nggak ada ya, karena tadi karena untuk mengantisipasi supaya nggak jebol tadi kan, kan diperkirakan habis sampai Oktober. Maka di situ karena anggaran dengan hitungan kemarin itu hanya sampai dengan Oktober. Ya alhamdulillah kalau sekarang turun berarti nanti tidak akan, kalau turunnya terus turun nih, Mbak, berarti nanti yang Oktober, November, Desember itu tidak akan jadi beban. Kalau saat ini dengan angka 502 tadi, dengan kondisi yang hampir sama dengan sekarang, maka kita masih punya tanggungan di November, Desember itu ya, kan Oktobernya habisnya kapan itu ya, di Oktober, November, Desember itu yang akan menjadi beban di tahun 2023 gitu, Mbak, yang diperkirakan angkanya cukup besar juga ya, lebih dari 100 ya, itu diperkirakan kemarin gitu ya, 195. Nah, kalau turun mudah-mudahan 195 ini jadi bisa tercover gitu ya, sehingga tidak jadi beban di tahun depan. Apalagi tahun depan ini kan juga kita harus kembali ke defisitnya dikurang dari 3% gitu, Mbak. Oke, jadi memang kalau dari sisi penghematan memang tidak terlalu kentara, tapi biar APBN-nya tidak jebol tadi ya, Bu Ana ya. Baik-baik. Semakin menarik sekali nih Mitra Setia ya kalau kita bahas hot issues ya, karena ini memang lagi dibicarakan dimanapun. Pastinya lagi ngomongin yang namanya harga BBM ini, yang pastinya juga memicu pro dan kontra nih dari masyarakat juga. Kalau Mitra Setia juga mungkin punya unek-unek atau juga pertanyaan terkait dengan harga BBM yang naik ini, silahkan nih Mitra Setia untuk langsung saja komen di YouTube-nya Suara Pacitan dan juga Facebook-nya Suara Pacitan, ataupun juga mengirimkan WhatsApp-nya di 081335335444 dan juga line teleponnya di 883427. Kita akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Halo ibu-ibu, untuk buah hati beri yang terbaik, mulai dari nama, kasih sayang, dan ASI. Betul Ibu Bidan, bantu ibu-ibu ini menyusui ya, karena ASI yang terbaik untuk tumbuh kembang bayi. Ayo kita semua dukung ibu untuk menyusui. Berikan ASI saja selama 6 bulan pertama. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Kesehatan. Mas, tolong dong jangan ngerokok, ganggu yang lain nih. Kalau nggak mau kena asap, jangan naik angkutan umum. Lah elah, dikasih tahu malah sewot. Kalian, lu ngerti gak sih? Enaknya sendiri, sakitnya bagi-bagi. Kalau bukan kita yang negor, siapa lagi? Kalau kagak sekarang, kapan lagi? Bebaskan angkutan umum kita dari asap rokok. Iklan
Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan RI. Jangan ngerokok dong. Emangnya nggak boleh? Nggak boleh. Masuk rokok nih, Pak. Apa-apa? Biarin saya aja, Pak. Lo, enaknya sendiri. Sakitnya bagi-bagi. Emang lu nggak ngeliat tanda ini nih? Kalau bukan kita yang negur, siapa lagi? Kalau kagak sekarang, kapan lagi? Bebaskan rumah kita dari asap rokok. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Tanur Bayu Aji, Bupati Pacitan, mengajak seluruh masyarakat Pacitan, mari kita putus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Pacitan dengan tertib melaksanakan protokol kesehatan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan menjaga jarak. Semoga kita semua terhindar dari wabah COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Pacitan diperkirakan mengalami peningkatan curah hujan. Mari siapkan diri dengan langkah-langkah pencegahan terhadap risiko bencana. Saya, Indra Tanur Bayu Aji, Bupati Pacitan, menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk terus meningkatkan mitigasi berbasis kearifan lokal dengan memperkuat semangat gotong royong. Perhatikan tiap gejala alam yang ada. Jika terjadi bencana, segera laporkan kepada pemerintah desa, kecamatan, atau BPBD. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Pacitan rawan bencana, mari kita siaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio adalah media pemersatu bangsa. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga. Saya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Suara Pacitan, diri kita. Masih bersama Dea Maharani dan juga Bu Ana Sariasih dalam acara Live Special Talk bersama KPPN Pacitan. Dan Mitra Setia, terima kasih untuk Mitra Setia yang masih setia dan juga yang sudah mengirimkan pertanyaannya melalui WhatsApp-nya Suara Pacitan dan juga live streaming-nya Suara Pacitan. Kali ini kita berada di sesi kedua. Ini Bu Ana ya, sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk. Di antaranya yang pertama dari Mbak Ika Ria Puspita Rini yang komen di live streamingnya Suara Pacitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bu, saat ini ekonomi sedang mulai menggeliat kembali. Kenapa pemerintah malah menaikkan BBM bersubsidi ya? Baik, silahkan Bu Ana dijawab. Oke. Terima kasih. Tadi sedikit sudah kita bahas nih, Mbak. Iya, kita singgung di awal kita tadi. Singgung tadi ya, kita singgung lagi bahwa saat ini memang ekonomi sudah menggeliat dan kenaikan BBM ini diambil karena memang yang pertama tadi kondisi tadi ya Mbak Dia ya, bahwa kondisi minyak global juga yang harganya naik, kemudian juga asumsi kita yang jauh di bawah angka ICP-nya tadi ya, dimana sekarang ICP udah di atas 100, turun sedikit kemarin tapi rata-rata udah jauh. Nah ini sedangkan di asumsi awal itu hanya 63. Kemudian yang pertama itu, yang kedua sebenarnya pemerintah ini juga dengan kondisi yang ekonomi sudah mulai membaik, ini Jokowi akan reformulasikan BLT tadi, sehingga karena dari data tadi bahwa keluarga miskin yang menerima subsidi ini sangat kecil dari BBM ini, maka dialihkan 24,17 triliun untuk biar langsung ke basisnya itu ke keluarga atau penerima gitu Mbak Dia, nanti akan kita bahas ya.
Nah, sementara kan kemarin basisnya ke produk ya, ke minyak. Ternyata pengguna minyak itu, ternyata orang miskin itu mungkin banyak yang nggak punya motor gitu kan, sehingga subsidi itu dari data tadi dinikmati oleh orang-orang yang mampu. Jadi kurang tepat sasaran. Jadi kurang tepat sasaran gitu kan. Nah, makanya itu dua hal tadi. Dan karena kurang tepat sasaran ini bukannya mengurangi kemiskinan Mbak Dia, tapi justru akan menciptakan kesenjangan. Bisa dipahami ya. Yang punya usaha itu kan sebenarnya kalau memang dia mampu, harusnya dia kan menggunakan yang non subsidi ya untuk gasnya, bukan yang 3 kilo. Nah, ketika 3 kilo tadi kita hitung kan sudah satu tabungnya udah 42.750 subsidinya pemerintah Mbak. Nah, kalau ini digunakan terus oleh keluarga mampu, kemudian juga oleh UMKM yang mampu, maka yang sini kan banyak ya, jualannya banyak, sementara yang sini karena penggunaannya juga sedikit, terjadi kesenjangannya kan lebih lebar. Nah, itulah maka di saat kondisi, walaupun saat ini kondisi alhamdulillah sudah mulai menggeliat, ya tetap subsidinya dikurangi selain karena bukan dikurangi jumlahnya ya Mbak ya, maksudnya enggak masih tetap naik gitu ya, untuk APBN biar tetap melindungi, baik itu melindungi masyarakat yang sangat miskin tadi, maupun untuk dunia usaha juga bisa jalan gitu Mbak. Iya, bahkan kalau dilihat kan kadang satu rumah tangga itu bisa saja memiliki banyak sekali tabung yang 3 kilometer, 3 kilogram gitu, bukan 3 kilometer ini banyak ya, Masya Allah. Tapi kalau memang dilihat memang seperti itu Bu Ana, kondisinya real di lapangan kan? Seperti itu. Sekarang kalau 18.000 itu 18.000 kali 3 itu berarti 56. Iya. 56 itu kalau beli 12 itu kan cuman sekitar 150 Mbak. Sementara saya cerita tadi begitu saya beli udah di atas 217, 215. Itu kan angka yang ya lumayan lah ngitung-ngitungnya seperti itu jadinya gitu Mbak. Baik, semoga saja juga bisa memberikan pencerahan nih ya, dan juga menjawab pertanyaannya dari Mbak Ika Ria Puspita nih. Nah, selanjutnya nih Bu Ana, ada Mbak Dia Riof Dea yang juga melalui live streamingnya Suara Pacitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu, saya ingin bertanya, akibat kenaikan BBM pasti harga akan naik, rakyat kecil makin susah. Di mana letak pemerintah melindungi rakyat, khususnya rakyat kecil? Waduh, sepertinya agak berat ini Bu Ana. Monggo silakan. Ya, kenaikan akan naik, yaitu memang dari dulu juga kalau ada kenaikan akan naik karena harga itu salah satunya ada unsur transport ya Mbak ya. Iya. Nah, tapi saya menghimbau juga ke kita itu supaya tidak panik ya. Kemarin orang panik Mbak, misalnya takut BBM naik antri, ya kan? Antri beli yang banyak. Padahal untuk antri itu ya selisihnya 2.000 tadi gitu ya, mungkin sekitar 2.000, 3.000 gitu ya. Nah, karena demikian juga takut nanti bahan pokok akan naik, maka sekarang pada beli. Panic buying. Panic buying karena belinya banyak-banyak, stok yang ada kan jadi sedikit. Kalau stok yang ada jadi sedikit, yang nawar banyak ya mau nggak mau harganya naik. Nah, coba kita kalem, insya Allah kita percaya juga dengan pemerintah akan ada memang naik itu akan ada kenaikan, karena saya sampaikan tadi bahwa itu merupakan salah satu unsur pembentuk harga untuk transport ya. Tapi kalau di Pacitan ini kan terutama cabai gitu ya Mbak ya. Kalau yang lain kan mungkin transportnya nggak begitu mahal karena nggak dari luar kota gitu ya. Tapi kalau cabai dari luar ini. Kalau cabai dari luar mungkin dari situ ya mungkin kita bisa nanam cabai. dan yang jelas, nah kalau ditanya tadi Mbak Dia di mana sih letak pemerintahnya melindungi rakyat kecil. Nah, Presiden Jokowi saat kemarin di dalam rapat Senin ya tanggal 29
Agustus itu memutuskan untuk mengalihkan sebagian subsidi BBM ini, yaitu sebanyak 24,17 triliun menjadi bantuan sosial, Mbak. Ini menjadi bantuan sosial, diantaranya adalah bantuan BLT, kemudian juga ada bantuan upah, ya, bantuan langsung tunai itu sebanyak 12,4 triliun. Ini diperuntukkan untuk 20,63 juta keluarga miskin penerima, ya. Keluarga penerima manfaat yang dalam hal ini adalah keluarga miskin, Mbak. Kemudian masing-masing sebesar 150.000 per bulan selama 4 bulan. Ini sudah mulai disalurkan kemarin, ya, di tanggal 31 Agustus, dan nanti akan disalurkan lagi. Jadi pembayarannya 2 kali. Oke, ada 2 sesi. 2 sesi. Sesi kemarin ini mungkin sekarang juga masih berlangsung, dan kemudian nanti menjelang Desember. Oh, berarti ada 2 kali sesi. 2 kali, ya. Ini... Jadi masing-masing akan menerima 300.000. Jadi ketika KPM itu sudah menerima misalnya kemarin BLT dana desa dan sebagainya, nah ini akan dapat lagi ini. Oke, berarti ada penambahan di lain bantuan sosial lainnya ini, Bu Ana, ya. Baik. Kemudian juga ada bantuan subsidi upah sebesar 9,6 triliun. Ini untuk 16.000 pekerja dengan gaji maksimum 3,5 juta per bulan. Jadi untuk pekerja dengan gaji di bawah 3,5 juta per bulan itu akan mendapatkan masing-masing 600.000 selama 1 bulan. Hanya 1 kali memang ini, Mbak. Hanya 1 kali. Iya, ini akan disalurkan oleh Kemenaker Stran. Tapi untuk peruntukannya ini untuk dari perusahaan atau memang rakyat biasa atau mungkin pegawai honorer juga bisa mendapatkan ini, Bu Ana? Iya. Nah, ini juklaknya yang ini saya belum tahu detailnya, ya. Tapi ini saya rasa seperti kemarin bantuan upah yang kemarin, ya, Mbak, ya. Yang tahun lalu itu, ya. Jadi akan ada mekanisme di mana dia menentukan 16 juta itu siapa saja gitu, ya. Biasanya kalau kemarin dilihat dari jam sosteknya gitu, ya. Jadi nanti pasti akan ada kelanjutannya ini sendiri, ya, Bu Ana, ya. Kemudian perlindungan sosial dari dana transfer umum, ya, ini nanti dibayarkan oleh Pemda sebesar 2,17 triliun. Ini untuk peruntukannya itu adalah untuk angkutan umum, ojol dan nelayan. Jadi ojol pun dapat, Mbak, ya. Ini nanti akan ada. Nah, sebenarnya kalau tadi saya bicara perubahan yang angka 502 tadi, Mbak, melalui Perpres tadi, itu sebenarnya pada saat perubahan itu ada kenaikan, ya. Kenaikan tidak hanya di subsidi, tapi juga kenaikan itu untuk belanja pemerintah daerah gitu, ya. Dan ini peruntukannya diantaranya untuk pembayaran perlindungan sosial tadi yang untuk angkutan umum, ojol dan nelayan, ya. Ya, mungkin dengan harapannya pemerintah maupun Pak Jokowi, ya, ini bahwa sekarang ini kan yang angka tadi yang 24 ini kan langsung ke penerima, Mbak. Iya. Nah, jadi lebih tepat sasaran. Lebih tepat sasaran. Ya? Ini tujuannya adalah untuk meningkatkan daya beli juga gitu, ya, supaya kalau memang terjadi kenaikan tadi dia bisa membeli gitu. Itu mengurangi juga meningkatkan daya beli, kemudian juga mengurangi kemiskinan. Karena kalau seandainya ini diberikan yang 24 ditambahkan ke produk, yang kecil ini toh juga nanti kena imbas kenaikan toh. Jadi semakin tidak bisa membeli. Akhirnya angka kemiskinannya akan bertambah karena kesenjangan tadi, kan. Nah, kemudian juga mengurangi tekanan kenaikan harga. Jadi yang BLT, BSU maupun pelindungan sosial ini harapannya untuk 3 tadi ini, Mbak. Meningkatkan daya beli, kemudian mengurangi angka kemiskinan, dan juga mengurangi tekanan kenaikan harga yang mungkin tidak bisa dipungkiri, ya. Begitu angka hutan naik, ya, ada kenaikan. Tapi mudah-mudahan tidak begitu tinggi, ya, kenaikannya. Biasanya juga harga transportnya juga ikutan naik ini, ya, Bu Ana, ya. Tapi kalau di kondisi Pacitan sendiri
harga barang dan juga pangan ini masih sama ya Bu Ana? Masih ya, kemarin disampaikan hanya untuk cabai ya, cabai yang di berita detik ya, di berita detik bahwa kemarin ya, untuk detik kemarin ini bahwa harga pangan masih landai, kecuali yang terpantau itu yang naik itu adalah untuk cabai ya, karena cabai itu dari luar gitu ya, itu. Baik, jadi memang cabai maupun kentang ya. Iya. Kondisinya masih landai. Kentang juga bukan bisa digantikan gitu ya. Artinya bukan kebutuhan seperti beras gitu ya. Kalau beras kayaknya kalau mungkin di sini sampai ada yang kurang dan juga harus impor nih Bu Ana ya. Ini pasti bakal terasa banget nih, karena setiap hari kita pasti makan beras. Bukan beras, nasi. Iya. Tapi alhamdulillah kan orang sini juga nanam gitu kan. Iya, alhamdulillahnya seperti itu Bu Ana. Baik Bu Ana. Nah, selanjutnya ini Bu Ana, dari Sky Diah Novita melalui live streaming Suara Pacitan, harga minyak dunia kabarnya sudah turun. Mengapa pemerintah malah menaikkan harga minyak? Monggo Bu Ana. Ya, ini juga tadi sedikit kita singgung juga ya Mbak ya. Iya. Kenapa? Karena sekali lagi bahwa asumsi dasar ekonomi makro yang dibangun untuk membangun APBN di APBN awal ya, itu masih 63 US dollar per barrel, sedangkan saat ini harganya bahkan mulai di Januari itu sudah jauh di atas 63. Bahkan Maret aja sudah di atas 100. Nah, untuk sementara dari Januari sampai dengan kemarin itu harga jual kita tetap, harga Pertamina-nya udah naik turun ke pemerintah gitu kan. Nah, itulah untuk menutup subsidi maupun kompensasi, termasuk nanti menjaga ke depan. Dan anggaran ke depan ini tadi saya sampaikan bahwa ini kuotanya hanya sampai Oktober. Maka kita pemerintah terpaksa menaikkan ya, itu. Jadi tidak dilihat merosotnya yang 3 hari ini merosot Mbak Dia, kan kebetulan kemarin di CNN Indonesia ya, harga minyak merosot, harga minyak turun gitu ya dalam 3 hari. Jangan dilihat turunnya, tapi angka kita itu awal patokannya itu 63. Ini belum pernah ICP itu di bawah 63, tapi di atas terus, bahkan di atas 100 itu sudah mulai Maret itu. Nah, itulah kenapa tetap juga dinaikkan di samping subsidinya sudah mencapai angka yang besar, dan pemakaian kita kemampuan kita lifting minyaknya kita hanya 700 ya, 703 ini dari awal APBN sampai sekarang juga tidak ada perubahan 700, sementara penggunaan kita tadi sampai di atas 1,5 juta, di atas 1,5 juta. Makanya terjadi pembengkakan tadi per ya, hari, ya. Baik. Per hari. Jadi semoga saja bisa menjawab pertanyaannya, kenapa harga minyak turun tapi kok pemerintah malah menaikkan harga. Iya, ini juga pastinya ada hal-hal lain juga yang mendasarinya ya, bukan hanya dari harga minyak saja yang turun. Nah, selanjutnya lagi nih Bu Ana, dari Pak Karni Menadi, terkait dengan kenaikan harga BBM, apakah masih perlu kita daftar di aplikasi My Pertamina untuk mendapatkan subsidi? Karena ini masih belum jelas terkait lokasi untuk mendapat subsidi melalui aplikasi My Pertamina di mana saja. Oh, jadi kalau di Pacitan saya belum lihat di anunya ya, di pengisian bahan bakar ya, di SPBU di SPBU saya belum lihat, tapi maksudnya saya nggak ke SPBU gitu loh Mbak. Iya. Nah ya, saat ini memang salah satu pengendali itu adalah mendaftarkan dengan aplikasi My Pertamina. Jadi yang akan dilayani nanti adalah yang telah mendaftarkan mobilnya di My Pertamina itu Mbak. Kalau saya lihat di Jogja atau bahkan di Gunung Kidul dan sebagainya, ini sudah ada jalurnya juga di sana gitu. Jadi ada perbedaannya ini. Jadi kalau sebelumnya kan memang sudah di tahun beberapa waktu lalu ya, sudah diminta untuk menggunakan My Pertamina, tapi belum berjalan dengan baik. Kemarin saya dengar karena memang dasar hukumnya sedang dibangun. Nah, saat ini itu sudah diberlakukan gitu ya. Itu jadi ya kalau akan menggunakan
BBM bersubsidi akan mendownload My Pertamina dan kemudian mendaftarkan gitu ya. Baik. Dan mungkin satu lagi Mbak, kalau untuk yang BLT tadi itu bahkan di websitenya Kemensos itu ada usul dan sanggah gitu ya. Kalau ada usulan, yeah. Karena kemarin saya lihat Bu Mensos menyampaikan bahwa data itu memang dari bawah, dari Pemda, yang itu diupdate setiap bulannya. Dengan ada fasilitas itu, maka usul dan sanggah. Oh iya. Kalau nggak saya usul dan sanggah tadi ya Bu Ana ya. Mudah-mudahan nggak keliru ya, saya baru kemarin dengar itu bisa mengusulkan. Tentu saja tetap akan ada verifikasi Mbak. Tentu saja misalnya mengusulkan, tetap data itu akan dikebawahkan, diverifikasi oleh Pemda dan sebagainya gitu. Baik, jadi memang ini pemerintah meskipun menaikkan harga tapi memberikan bantuan sosial tadi ya Bu Ana ya. Nantinya ini bantuannya berarti sampai Desember ini ya. Tadi dengan ada yang 2 kali, ada yang sekali gitu ya. Dengan harapan ini bisa menjaga daya beli masyarakat. Nah, ini bagaimana dari masyarakat sendiri itu bisa dijaga daya belinya sampai Desember nanti ini Bu Ana ya. Apalagi kita kan belum tahu nih apakah nanti harga BBM juga bakalan bukan harga BBM tapi harga pangan bisa saja kan juga naik ini Bu Ana ya. Ini seperti apa? Bagaimana cara kita menghadapi situasi seperti ini Bu Ana? Ya, bagi masyarakat pertama mungkin ya, pertama jangan panik ya. Iya. Ketika kita misalnya naik 502 triliun. Ya, kita mungkin perlu mencari tahu gitu ya, mencari tahu kenapa sih sampai naik segitu kok masih harganya naik juga. Ternyata kan memang yang tadi itu Mbak, asumsi yang dibangun itu terlalu kecil waktu itu ya, hanya 63, sedang kondisi nyatanya sudah di atas 100. Baik. Nah, itu jadi kita itu ya memberikan kepercayaan sama pemerintah gitu ya. Karena memang datanya bicara begitu, tidak saya mengajak taklid buta juga tidak, tapi kita ketika kita dapat informasi yang mungkin panas gitu ya Mbak ya, kita coba cek and recheck dulu lah, bener nggak sih kondisinya seperti apa, kita ketahui dulu, dan kemudian jangan tambah memanas-manasi ya, jangan langsung di-share gitu ya Bu Ana ya. Kita langsung kita share gitu kan. Baik. Nah, ini juga ya salah yang bagus, yang sumber datanya memang jelas, silahkan di-share, tapi yang tidak ya kita perlu cek dulu kondisinya seperti apa, betul atau tidak. Nah, kemudian kita selaku pribadi, selaku keluarga ya jangan panik tadi Mbak. Dengan kondisi kita panik, seandainya semua orang Pacitan ini kemarin itu beli misalnya beras semua gitu, karena takut misalnya, atau beli mie gitu ya. Naik ya. Iya, mie juga akan naik iya. Karena stoknya habis gitu ya. Ini stok mie misalnya habis, ya mau nggak mau naik gitu. Tapi mari kita tidak panik ya, tidak panik buying, kita tetap optimis bahwa pemerintah itu melakukan ini memang walaupun merupakan putusan yang sulit, tapi ini merupakan jalan yang sudah difikirkan masak-masak, sudah dipertimbangkan masak-masak kondisinya ya, kondisi plus minus kondisinya itu gitu. Iya, apalagi sekarang kalau zamannya sudah digital ini Bu Ana ya, bisa saja di TikTok, di Instagram atau juga di media sosial lain itu kita gampang sekali tergiring opininya ya untuk mendukung sesuatu. Ini gimana nih harga BBM? Ayo kita demo kayak gitu seperti Bu Ana. Dan kebetulan biasanya yang seperti itu yang kenceng gitu ya. Yang kenceng untuk men-share gitu ya. Langsung apa-apa langsung bisa di-share seperti itu. Ya, jadi kita ya bijak lah gitu ya, bijak tadi. Misalnya dengan pengalian itu kan tadi harapannya supaya subsidinya tepat, kemudian lebih adil juga, adil karena kalau orang miskin nggak punya motor gitu ya Mbak ya, mungkin juga di desa-desa juga nggak menggunakan gas gitu kan. Nah, dengan BLT itu tidak ke gas, tidak ke pertalite, tidak ke solar gitu, mereka masih dapat untuk menaikkan daya beli tadi gitu. Jadi itulah kenapa terjadi reformulasi tidak langsung ke
BBM-nya, tapi ke orang-orangnya. Iya. Tadi kan cukup besar ya, berapa jumlah keluarganya, misalnya 26 juta, kemudian pekerjanya 16.000 gitu kan, 16 juta ya, itu sangat banyak gitu loh, itu Mbak. Baik, terima kasih Bu Ana. Kayaknya kita juga semakin tahu ya kenapa sih kok pemerintah itu menaikkan harga BBM. Ternyata banyak sekali faktor yang menjalari kenapa pemerintah itu harus menaikkan harga BBM ya, meskipun itu juga termasuk keputusan yang sulit, apalagi mungkin juga nanti harga mie bagi anak kosan ini sangat signifikan sekali ya Bu Ana ya. Kalau biasanya ada kenaikan harga ini langsung semuanya, aduh kok naik harganya kayak gitu. Nah Bu Ana, karena sekarang juga waktunya sudah pukul 10 kurang ini Bu Ana ya. Kita tambah lagi nih Bu Ana ya. Mungkin Bu Ana ada yang pengen disampaikan kepada masyarakat terkait dengan reformasi subsidi dan juga kompensasi energi ini Bu Ana. Ya, jadi reformasi ini adalah dalam rangka tadi ya untuk menuju bantuan sosial lebih adil, kemudian juga mengurangi kesenjangan, dan juga dalam rangka untuk meningkatkan daya beli dan juga untuk menekan ya akibat kenaikan harga-harga. Maka mari kita dukung pelaksanaan ini ya, artinya sebagai masyarakat Mbak Dia kita bisa mendukung pelaksanaannya. Kalau memang tadi yang 26 keluarga KPM miskin itu harusnya yang nerima, di masyarakat ternyata nggak miskin juga menerima. Nah ini kita juga bisa berpartisipasi tadi melalui websitenya Kemensos gitu. Nah seperti itu, mari kita turut berpartisipasi, termasuk rasa optimis itu juga berpartisipasi ya, rasa optimis, kemudian tidak panik, tidak borong ya, tidak memborong. Sekarang ini posisi sekarang ini tidak memborong bahan makanan dan sebagainya, maka insya Allah akan lebih landai dibanding ketika banyak orang yang rame-rame berburu untuk ke pasar memborong bahan makanan, takut besok naik lagi gitu. Mumpung sekarang belum naik, sekarang borong. Nah pasti malah itu akan menambah kenaikan yang mungkin juga lebih naik daripada yang kalau kita itu kondisinya tidak panik itu Mbak Dia. Baik, terima kasih Bu Ana. Semoga saja pesan-pesan ini juga bisa tersampaikan kepada masyarakat ya, agar kita sama-sama memahami bagaimana sih sebenarnya keadaan di sekarang ini dan kenapa harga BBM naik, dan juga seperti apa upaya pemerintah yang tadi juga sudah disebutkan sama Bu Ana. Apalagi nggak salah juga ketika orang bilang harga merosot, kok pemerintah menaikkan, memang merosot kemarin, tapi dibalik itu tadi yang tadi itu. Iya, ternyata ada cerita di baliknya gitu ya. Karena biasanya kalau ada yang naik ini juga ada pro dan kontranya. Mitra Setia bisa saja memiliki alasan yang pro dan juga kontranya, karena memang ini isu yang masih sangat hangat sekali ya dibicarakan di tengah publik, dan pastinya akan menuai ada yang setuju dan juga ada yang tidak. Kalau Mitra Setia gimana nih? Kalau mungkin Mitra Setia punya alasan tersendiri, silakan saja nih ya, karena memang ini sudah ditetapkan ya mulai dari 1 September kemarin. Dan karena sekarang waktunya juga sudah menunjukkan pukul 10 Mitra Setia, saatnya Dea Maharani dan juga Bu Ana pamit undur diri dari Ruang dan Mitra Setia. Terima kasih untuk yang sudah menonton live streaming kami di channel YouTube Suara Pacitan dan juga Facebook Suara Pacitan. Dari Jalan Veteran 12A Kota Pacitan, Dea Maharani pamit undur diri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.